Berangkatlah kita karena mau ke hotel pemain nyari tiket, hotel pemain. Pas nggak sengaja ketemu di parkiran sama dia. Iya di hotel. Itu suruh Lu tahu di beca hotel. Enggak, lu tahu hotel pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack. Mania. Kami para JM mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23 tahun untuk The Jack Mania. Semoga makin jaya raya, semoga makin solid, semoga makin kreatif, semoga makin banyak anggotanya. Semoga kita makin bisa menjalin silaturahmi ke sesama anggota. The Jack Mania. Asik. Akhirnya dibawa kita. Udah kita mau berangkat lagi, udah ketinggalan satu orang. Ada lagi satu ketinggalan lupa, Bung. Siapa? Bambang lagi cukur jengkol. Ada kita naik masih nungguin dia cukur jenggot kan lucu. Berangkatlah kita karena mau ke hotel pemain nyari tiket, hotel pemain. Pas nggak sengaja pakai sal-sal doang, Bu. Sal-sal berangkat tuh nyampe setiap Rocky sama Widodo ngobrolin kita udah teriak, nggak jadi teriak. Orang bonek semua itu. Nyamar. Sampai ada Tapi sempat ketahuan. Yang oh ini DKI nih. Sempat mau disambarin tapi kan yang di VIP melindungi kita. Terus akhirnya kita kelar, kita kabur, kita karena ngerasa diintimidasi, kita keluar, kita lompat ke lapangan, ikut bis pemain. Oh, Dulu ganti dulu ya, dulu ganti. Kita masuk bis pemain. Dulu ganti, Rama dulu ganti. Oh iya. Iya. Iya bis pemain. Bung sakit, Bung. Bung Oh, gua sakit. pulang duluan. Enggak, baru tetap. Terus akhirnya kita ke hotel. Dari hotel, Bung bilang gini, pokoknya dibagi dua, siapa yang berangkat ke losmen duluan kan. Ya, akhirnya si Chandra belakangan, saya duluan sama Bung, dua. Oh, karena Chandra bisa bahasa Jawa Bahasa Timur. Jawa. Akhirnya berangkat tuh kita berdua ke losmen duluan, Bung. Yang Bung sakit tuh. Kita berdua berangkat, nyampe hotel tuh. Dan gua sebelnya adalah ketika Bung nyuruh gua beli Panadol tuh. Kenapa? Karena pada saat gua keluar, gua masih lupa pakai sal Persija, Bung. Pas di warung gua nggak bisa ngomong Surabaya, suruh beli obat. Dan di situ bonek-bonek lagi pada ngaso. Ngomong aja. Tapi aman. Hah? Tapi aman. Tos-tosan lagi. Aman di rumah tos-tosan aja. Enggak mikir-mikir. Sampai ada yang Bahaya belakangan. Stadion apa ya, beli minum itu, bukan apa yang begini nonton gini. Iya. Rokok. Minum rokok tangan gini. Sepanjang pertandingan. Panik. Udah, akhirnya mereka pada sampai besokannya Bang Gugut sama Mas Repi semua geng datang tuh. Terus kita jalan-jalan ke tunjungan pelajar dan aman. Kita foto-foto sampai salam Persija. Lu ikut gugun? Oh enggak ya? Oh gugun sama Heri. Bahkan kuartel kan ada kuartel sambil kita bohongin. Si Pales jadi si apa sih dulu artis dulu yang Ale. Pokoknya kita bohongin kuartel ngasih aja deh telepon kagak bayar. Lagi artis semua padahal masih bukan doang padahal. Terus kalau nggak salah Chandra Andiwip, Pales tuh apa ya? Chandra Andiwip. Iya. Ya, kalau nggak salah lupa gue. Joshua. Maksudnya yang drummer itu yang drummer wayang. Oh, drummer wayang. Yang kecil tuh, nah itu Pales tuh. Itu ada band wayang lu nggak? Iya, bilang. Gila. Akhirnya udah foto-foto tunjungan, udah aman tuh pas kalau hari besoknya aman di sana. Dan itu dulu berkesan banget. Bahan duit hilang. Gue ingat ada kejadian lagi. Kita nonton bertiga final tahun 2000. Kita ketemu semifinal. Makassar. Kita PSM. PSM. Ingat nggak lo? Kita nonton bertiga sama Danang di atas. Kita kalah terus gimana perasaan lo? Nangis. Lo berdua Danang nangis. Gue bilang, weh jangan nangis. Gimana kalau kita nangis, Pop? Nih, kita pemimpin. Kalau kita nangis turun ke bawah, anak-anak anggota ngeliat. Begitu turun, atau aja dia lagi guling-gulingan gitu. Dia lagi guling-gulingan nangis gitu. Berarti hampir semua nangis, Bu. Saya nangis. Karena kita udah yakin banget. Karena itu jadi saya bilang, itu buat senjata kita buat ngerekrut anggota. Kalau Persija ya dulu susah banget ya. Susah banget. Gue bilang yakin. Saat itu saya pun di rumah apa yang saya bilang tadi, bahwa orang tua itu udah taruhan mati. Yuk, mereka bilang wah Persija nggak bakal menang. Saya bilang Persija menang, Persija juara. Namun ternyata memang
akhirnya memang kejadian gitu. Ref, ada lagi Ref. Lu pelaku sejarah, ada yang lu lupa. Kaos anggota pertama kan lu yang buat. Desainnya kayak gimana? Lupa. Ih, lu yang buat. Gambarnya separuh bola, separuh macan. Oh iya. Lupa Yang itu. dipakai. Hah? Emang dipakai? Dipakai. Itu Pakai. kaos anggota pertama kita. Cuma Iya. berapa banyak sih ya? Terus ada lagi lu jadi trigger. Yang ngejalanin gua sama Bambang, tapi idenya dari lo. Apa? Spanduk. Pertama kali spanduk raksasa kan kita. 66 meter, gua tanya sama lu bilang, ya sepanjang itu aja kita bikin. Iya. Jangan tanggung-tanggung. Senayan ya? Pertama buat di Lebak Bulus, 66 meter tuh belakang gawang. The Jackmania supporter Persija Macan Kemayoran. Huruf K-nya aja bisa buat tiduran dia kan. Bikinnya di daerah dia nih, teman dia nih. Huruf K-nya aja kita tidur masih gedean huruf K gitu. Lupa lo ya? Iya, itu salah satu untuk nutupin karena kita masih sedikit ya. Iya. Karena Bang Yos maunya orenin mulu gitu. Ada lagi kejadian yang lucu. Kita disuruh menuin Bekasi. Ayo, siapa yang mau cerita? Ada bonek yang mabok. Si Andi itu, Andi itu datang. Andi itu geng-gengan. Ayo, siapa yang ingat? Ayo, mau cerita? Siapa? Memeng. Oh, lu aja kan. Kita tuh. Stadionnya apa itu ya? Stadion apa itu? Patriot. Patriot, tapi belum bagus. Belum bagus. Jadi kita dulu dikasih target 10 bis ya. 10 metro. 10 metro. Lu bisa nggak penuhin 10 metro? Dadakan. Kita menyakin aja bisa. Kuncoro tuh ya. Iya, begitu berangkat 1 meter isinya 5. Pindah ke kampung. Udah ikut ya. Itu yang foto gede. Oh, udah ikut ya? Diki udah ikut ya? Diki udah. Foto gede kecopetan. Putu gede kecopetan terus boneknya ada digebukin. Nah, bonek waktu itu tanding di Persita ya. Iya. Karena Ada dia takut sama Arema. Datang ke Sementeng. Ribut akhirnya ke Bekasi ada sebagian yang mereka banyak ditangkepin gitu. Apalagi ya kejadian-kejadian lama ya yang berkesan. Oke, sekarang gini aja deh. Udah kita ngobrolnya udah lama nih. Nggak terasa. Kopi Bu. Seru. Kopinya. Kopinya boleh dong. Kopi gitu. Jadi anger. Ada kopi. Iya, aja aja. Flash dish-nya ada nggak? Hah? Pakai disket. Pakai pas ya. Oke, sekarang gua mau nanya Revi deh. Rev, kenapa sih dulu kita di Jackmania coba? Menurut lu kenapa kita dulu di Jackmania? Karena kan Liga kan paham ininya, fan club ya. Terus ada apa ya? Ada satu kebangkitan lah setelah timnya lumayan, syaratnya timnya lumayan dan didukung Pemdanya juga luar biasa gitu. Pemdanya nggak dukung, kayaknya juga agak susah kita gitu loh. Setelah itu ya Gugun juga kebetulan gue lagi bermain sama Gugun Juras, ayo ya disitulah akhirnya. Tapi sebelumnya emang lu Gue suka nonton bola dan nonton Persija? Enggak. Oh, enggak malah. Gue justru pelita main gue nonton, cuman gue kan nggak bagian dari supporter. Gitu. Terus timnas main itu aja pelita, timnas gitu. Kalau Persija waktu itu kan masih jarang, perserikatan masih. Enggak, kita pernah dibikin blank karena ketika Galatama berdiri, perserikatan kayak dianaktiriin, jadi nggak berjalan. Iya. Lama kan perserikatan 3 tahun sekali. Kalau Galatama kan tiap tahun gitu. Jadi Dulu kita gue malah kalau Galatama gue Arseto. Oh, Arya sama Seto. Iya. Iya, anaknya sini. Iya, itu. Jadi setelah ada kebetulan Persija kan agak susah kan, kembali kan dari dulu. Kita keturunan Padang, kita keturunan Jawa, gitu. Persebaya main ya, dia Piala Surabaya nyari makannya di Jakarta. Nah itu kan susah kalau nggak diimbangin sama timnya yang bagus materinya, ya kan? Iya. Gitu. Jadi karena kebersamaan juga teman-temannya, celah-celahannya enak, segala macamnya enak, ya udah. Nyambung lah ya, Nyambung ya, connecting lah. Gitu. Sambil makan somai di Hasan sama. Ini biasa utang nih. Apalagi cerita yang bisa digali dari zaman dulu di Sal, lu kan dulu Sekum pernah, ya. Terus rumah lu juga tempat rame, banyak anggota dari sana juga. Lu datang juga, menurut gua kalau dulu kita kecil-kecil,
rombongan dia lebih gede-gede. Dewasa, Ya, dewasa. lebih gede-gede ya. Dewasa. Yang rombongan kita rata-rata kecil-kecil, rombongan dia gede-gede semua. Ya. Dewasa. Tiba-tiba lu ngelihat sekarang, menurut lu apa perbedaan Jackmania dulu dan sekarang? Ya awalnya sih flashback lagi dulu ya Bung ya. Hmm. Dulu betapa susahnya kita ngumpulin orang gitu. Terus dari eranya Gugun kita udah coba dengan ini Gugun nih, maka waktu itu kita milih Gugun ini karena Gugun public figure. Tetap gak bisa jalan. Sampai akhirnya jalan 2 tahun apa ya dipegang Gugun nih. 2 tahun pegang. 2 tahun pegang Gugun. Akhirnya kan ada pemilihan tuh. Sampai akhirnya karena yang dekat dengan anak-anak pada waktu itu adalah Bung Ferry. Akhirnya kita sepakat Bung Ferry untuk gantiin Gugun ya. Setelah Bung Ferry gantiin Gugun, Bung Ferry nunjuk gue nih kebetulan nih sebagai sekum waktu itu. Dan kita ada terobosan tuh. Dulu kan kita sistemnya nunggu bola. Iya. Yang daftar datang ke Menteng, sekretariat kita. Udah itu doang. Selain itu nggak ada. Nah, dulu kita Selasa Kamis ya Tem kalau nggak salah ya. Selasa Jumat. Nah, setelah kita pikir nih kalau kita nggak jemput bola, kita nggak akan nambah-nambah. Ditambah lagi tuh Fer, zaman dulu Bung, kita adain pendaftaran di stadion. Oh iya. Formulir. Ini gua posat Bulus. Iya. Bulus. Kita coba pakai di situ sampai akhirnya berkembang terus kan. Itu ya gua bilang salah satu terobosan yang luar biasa juga ya waktu itu untuk jaring, walaupun sebenarnya ya kebetulan juga dibantu kan, boleh dibilang sih emang rombongan itu kan kebanyakan kita udah kuliah dulu ini Bu, kita kebanyakan anak udah Dharma. Dari Wawan, Gatot, gue, dilanjut lagi Chandra, ada Iqbal juga kan? Mereka anak udah Dharma semua kan kebetulan. Ya udah coba, ya gue kan Jakarta, tambah lagi juga kan karena di luar Dharma itu terbagi juga suku juga kan. Ada apalah Imam Busri ya apalah nama Budabo lah, kita orang Betawi kok nggak ada nih gitu kan. Ya yang nyatuin di Persija ini lah ya. Sampai ada akhirnya waktu itu kita sempat pikir nggak mau gue becem apalah, ya udah. Tapi kesini-sininya ya waktu itu kan sempat ikut di Tenabang tuh bos. Ini Bung, kita sama anak Tenabang 5 rombongannya Boy, Rudi Cadel, yang Cadel kan ada 2. Siapa tuh yang tingginya? Yang tinggi tuh yang dulu gua tunjuk jadi ketua bidang keanggotaan tuh. Iya. Bukan Mahir ya, bukan ya? Iya. Boy yang tinggi Boy. Boy yang putih. Bukan Boy putih. Boy itu namanya Ferry Boy Mizan. Iya. Ada satu lagi tuh yang tinggi, orang sekarang tinggal di Padang. Padang ya. Aku lupa namanya jadi Gatot yang ingat. Sama anak-anak Tenabang 5 itu situ. Yura udah meninggal udah. Udah. Iya itu aja sih. Bedanya sama Jack sekarang? Oh sekarang ya tadi balik lagi orang dulu kita maksud buat gedein The Jack, kalau sekarang kan bukan masuk The Jack, bukan buat ngegedein The Jack, tapi ngegedein dia sendiri pribadi. Ada oknum-oknum yang seperti itu Ya, gitu. itu Tapi pasti. Otomatis ketika dia masuk The Jack atau dia mendekati The Jack, mungkin banyak orang yang ini lagi rame nih kan di medsos tuh ada pertentangan, wah lu mau pansos ada Ya istilah intinya gitu. kalau anak sekarang sih gini Bung, kalau yang gue lihat nih pribadi, lu jangan merasa anak Jakarta kalau bukan anak Jackmania gitu. Ya. Jadi berarti kayak gitu. Kalau bukan kota ya. Berarti jargon kita Jargon berhasil. kita tujuan berhasil itu. Ya, Itu aja. berhasil berarti ya gitu. Iya. Kan kita dulu gua anak Jakarta padahal. Iya. Lu gak keren Berhasil kalau apa bukan gini Jack sekarang. berhasil aja makan juara. Jargonnya intinya lu gak keren. Lu gak jangan ngaku anak Jakarta bukan kalau bukan anak Jackmania gitu. Sekarang ya. Saya ingat kejadian yang mungkin kita juga nggak lupa, Poteni. Awal pertama terus Away. bahasa kembangan, Away. bahasa kembangan. Awal. Turun tandang di Pas kapan? yang pas Temi Oh, kena. persikat. Kena batu. Ya, mungkin Poteni bisa cerita. Satu bis. Kita berapa bis waktu itu? Satu. Satu doang. 119. Oh, Satu gua ingat. rombongan. Yang si Boy bawa apa? Boy Kemayoran bawa lontong panjang. Ketentungan sapam. Iya kan gimana ceritanya? Cepet banget sih itu soalnya ceritanya. Kan kayaknya stadionnya emang temboknya nggak terlalu tinggi kan Bung. Iya, Udah manjatnya gitu gampang. manjatnya juga gampang. Tapi itu bukan manjat mereka kan. Awalnya kan masih asik nih, wah, kita nyanyi segala macam, nggak ada intimidasi tuh dari kita juga nggak tahu tuh siapa yang nipu kan awalnya. Tiba-tiba
ada batu kecil 1, batu kecil 2, anak-anak udah menghindar. Terus udah mulai siap-siap spanduk gitu. Nanti kalau takutnya batunya tambah gede kan. Baru ngomong gitu, nggak tahu gimana, tiba-tiba beletak. Kena kepala saya ingat banget kenanya di Oh bukan badan, Bukan, parah. segini Bang. Ya ampun, Ini biru. bocor. Batunya pecah. Masalahnya ya, bukan palanya ya. Masalah palanya. Danang ketimbuk batu, Danang jadi ketum. Kayaknya waktu itu jadi apa? Jadi Batu asistennya. di Lamongan. Jadi asistennya Mas Evi kan. Nah habis itu saya nggak tahu, saya pingsan aja, jatuh pingsan. Oge yang nolongin, terus langsung bentangin spanduk. Saya udah nggak inget lagi. Ingat-ingat kita itu kalau nggak salah dievakuasi sama truk-truknya tronton. Oh ini sama Panser. Iya pokoknya gede aja. Saya ingat saya di depan dalam kondisi nggak antara sadar dan enggak. Nah, terus pakai apa? Minyak kayu putih atau apa? Saya sadar-sadar. Saya pikir saya udah di surga, Bung. Saya pikir saya udah di surga. Kenapa? Kenapa merasa abis ngeliat Bambang? Kasih dapat buat sama Bambang. Karena pas saya melek, ada ganteng banget gitu orang. Ternyata anggota itu nggak tahu siapa. Saya lihat, aduh saya udah di surga nih, ada cowok ganteng. Tapi sekali dievakuasi. Oh iya, dulu cewek susah banget, kenapa sekarang bisa jadi banyak? Ayo. Kalau saya lihat sih dulu pada ikut cowoknya, kalau dulu. Terus mereka juga pada takut kan, karena kita sering chaos. Ya dulu kalau nonton di Senayan disorakin kalau cewek Bung. Enggak juga. Dulu Jadi disorakin. mereka gini kadang Dulu. ikut yang daftar pun gini, kok ceweknya nggak ikut? Enggak, nanti takut kalau ikut nonton di stadion, takut Rusuh. nanti rusuh, Iya. takut nanti berantem, jadi nggak usah ikut gitu. Tapi kalau sekarang, kalau saya lihat bagus banget sih, tambah banyak gitu kan. Jadi orang juga bangga jadi Jack Angel gitu. Mereka udah nggak takut lagi datang ke stadion. Ya karena kita emang nggak pernah rusuh kan. Oh dulu dia belum nikah. Nikah jadi nggak boleh. Sekarang udah nikah. Banyak saingan takut ya. Oh iya. Awalnya Bambang. Saya Bambang. Cilok. Aduh, gue sayang nggak ada imam. Gue sebenarnya pengen nanya mengenai secret. Siapa yang ingat waktu kita secret di Menteng? Apa yang kita lakukan? Dia mati Bu, banjir. Kerja bakti. Coba cerita. Karena gue nggak mau ikut waktu itu bagian makan doang gue. Jadi zaman pas lagi banjir, apa mereka udah segini saya dengkul ya. Dengkul rapi dan semua Udah mau masuk itu. benar-benar kerja bakti pas datang, wah dibersihin segala macam sampai seorang Bang Gugun Gondrong aja sampai Nyikat WC. WC itu. Itu makanya gue bilang ini perjuangan kita untuk punya sekret aja sampai segini. Tapi enaknya secret dulu Bung, enak banget. Jadi pada saat Selasa sama Jumat itu kita kalau datang ke secret, kita datang ke Menteng itu kita bisa lihat sambil ngelihat Persija latihan gitu kan. Oh, iya. Itu kelebihannya Iya. itu enak banget. Antusias datang kan lebih ini. Dekat dengan pemain. Iya, kita dekat sama pemain, dekat Mesnya di situ. klub internal juga kita komunikasi lancar, sama pantel juga rapat gampang. Mau Kalau ingat wasit nggak? Ada kejadian. technical meeting rasa kita bisa sikap. Ingat nggak? Ingat nggak? Ada pressure dikit waktu lo mau lawan Persikota. Sengaja gue pindahin rapat di sebelah ruang rapatnya technical meeting. Karena kita selalu dicurangin dulu. Gitu. Jadi gue pindahin aja ke situ biar ada pressure dikit. Besoknya kita menang. Untuk pertama kalinya kita. Jar, lu dulu SMA 46. Kenapa lu tiba-tiba dukung Persija tuh? Texas nih. Orangnya banyak juga. Hah? Salah satu Poin pertama pelajar. Iya. Disebut sama gue jadi korwil kan. Oh iya, Korwil SMA 46 ya. Oh iya, pernah ya dulu gitu ya. Jackson pertama. Jackson pertama ya. Terus apa dong yang lu Kalau saya dulu ingatnya sih waktu zaman awal pembentukan Bung, kita tuh kan pulang malam, kelas ADRT yang sebelumnya saya belum pernah kan. Pulang sekolah berangkat pagi. Kalau setelah Jumat kan ke Menteng dulu, pulang malam jam 2, jam 3 gitu. lu pulang kemana? Ke Jurang Mangu? Iya. Buset deh. Itu belum ada. Belum Belum ada itu. Itu nggak mau nemenin tuh. nggak mau dia. Cuman kalau angkat kan lu masih 24 jam kan banyak. Itu aja sama Makassar paling gue lebih satu. Oh iya, Makassar ikut semua ya? Selalu ikut ya? Siapa yang nggak ikut? Revi nggak ikut, lu nggak ikut ya? Oh, ikut. Oh, lu kalah sama Dido lu. Dido masih seragam SMA. Makassar, berangkat batonya dia pikir pulang hari. Makassar pulang hari. Kita kampung Makassar.
Oke, ini udah banyak cerita. Sekarang gue pengen yang mau disampaikan ke The Jack sekarang. Kita kan dulu ngerasain susahnya ngegedein The Jack sekarang. Ngajak orang untuk jadi supporter Persija tuh selalu susah. Ngegedein Secret, lihat Secret sekarang. Secret sekarang kan enak. Kita dulu sepetak kebanjiran, nyikat sendiri, belum lagi diteror. Jadi boleh dibilang kita bener-bener apa ya? Ya nggak usah dibilang berdarah-darah, lihat ya. Pokoknya dalam kondisi prihatin, kita sedikit, kemana-mana juga kalah banyak gitu ya. Tapi anak sekarang kan enak, Secret udah gede, terus dukungan dari Jackmania juga udah berlimpah banget gitu, dan organisasinya udah rapi. Ada kira-kira yang mau disampaikan? Lu kalau giliran gua ngomong ngumpat deh, lihat deh. ngopi makan. Ada yang mau disampaikan nggak? Revi, Faisal, buat anak-anak sekarang? Lihat dulu lah. Kayak kalau gue sih nggak neko-neko ya. Kalau memang perkembangannya memang pasti lebih maju, lebih mungkin juga kendalanya juga tidak spesifikin kita waktu mendirikan, karena kita waktu itu kan masih segelintir, monitoringnya juga gampang, pengadaan juga gampang. Mungkin juga tantangan yang sekarang banyak tuh. Lebih berat ya? Lebih berat dengan anggota yang luar biasa, dengan orange yang mungkin juga yang di luar anggota segala macam. Jadi ya kalau gue sih tetap bersatu aja. Biar gimana, kalau kita gua GM sih dukung dan seneng aja gitu loh. Paling gue cuma bisa gue terharu aja gitu loh. Ih gede segede gini ya. Walaupun mungkin peran gue di awal aja gitu, satu periode awal aja gitu loh. Jadi biar gimana satu periode awal tapi yang sangat penting menurut gua. Iya, terima kasih. Nah, biar gimana gua salut lah untuk yang sekarang apapun. Apalagi Ferry sempat juga turun gunung beberapa kali segala macam. Ya selamat aja lah, mudah-mudahan terus dijaga aja. Organisasi ini baik ya. Tetap konsisten itu aja sih gitu. Sama satu lagi ya, pengennya sih kompetisi jalan lagi. Iya, Februari ya. Covid ini kurang aja. Zamannya 12 masa kalah sama Covid-19. Sal. Ini dari Sekum ke Sekum nih, ini Sekum pertama, ini Sekum kedua. Ya kalau aku sih intinya ya bangga lihat Jack sekarang makin besar, makin banyak. Ya intinya tolong jaga lagi, jangan lagi keluar dari jalur dari awal tujuan kita berdiri, gitu kan, sama teman-teman yang sekarang jadi pengurus. Ya balik lagi, walaupun mungkin tantangan mereka lebih berat karena teknologi terus berkembang. Iya Kan? Medsos sekarang ini gampang banget buat ngejatuhin, apalagi kemarin ada yang apa tuh? Ya. Iya, bawa itu di Jackmania ya. Iya. Tapi Diki udah ngajuin ini kok Dia pelaporan. tetap, kita ini organisasi independen intinya kan, tolong jaga itu keindependenan kita, Jackmania gitu aja sih. Iya. Pure organisasi sepak bola. Kalau kamu mau dilarikan ke bisnis ya monggo aja, tapi mungkin bajunya diganti lah. Iya kan itu kan kita nggak bisa, kalau era sekarang nggak bisa nolak lah. Nggak bisa nolak. Begitu gede banyak juga yang ngincar. Kayak kue. Ya kan banyak yang ini. Jadi pinter-pinter lah. Jackmania tetapnya lulus fans club Persija udah. Kita Persija bubar, kita bubar, udah itu aja. Iya. Ya kan, karena kita kan pure Pendukung Persija. Pokoknya sosial, non politik ya. non politik. Ya kan. No profit, no politik. Sama no smoking deh. Oke Teddy, ini mau ulang tahun ke-23 nih. Apa pesan-pesannya buat anak-anak Jack sekarang? Misalnya sih cuma ya nggak banyak sih Bung, cuma bisa jaga nama baik di Jackmania itu aja sih. Karena saya kan aktif di sosmed gitu kan. Kalau saya lihat gitu kadang followernya banyak. Gimana sih pakai susuk ya? susuk sapi. Dia udah marah. Ya, soalnya kadang lihat tuh dari komenan, dari postingan segala macam gitu, saya tuh sering banget peringatin mereka gitu. Mungkin saya dibilang cerewet nggak apa-apa lah daripada salah jalur gitu kan. Cuma kadang saya lihat gini, dia pakai nama The Jackmania tapi pansosnya tuh ketinggian gitu. Nah itu, jadi paling enggak kalau udah ber-KTA, terus udah apalagi kalau udah punya kaos anggota, berarti kan dia memang anggota, harusnya dia bisa, bisa jaga nama baik Jackmania itu aja. Dan satu, kalau nanti kompetisi mulai lagi, tribun tanpa asap tetap itu harus. Teknik lagi ya.
Duduk belakangnya ada nabun. Bajeng, lu dong kasih ini, lu dirijen pertama soalnya nih, boleh dibilang sama Ari ya dulu ya. Enggak sendiri, Ari baru lanjutnya Ari. Oh, baru lanjut Ari ya, pertama lu. Lagu lu gue inget na 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 Persija. Oke, buat gua mudah-mudahan sekarang The Jackmania lebih pintar buat mendukung Persija, sama seperti teman-teman yang lain. Aku berharap The Jackmania ini organisasi tidak dibawa ke ranah politik. Kita tetap satu tujuan kita adalah untuk mendukung Persija. Jadi gue berharap dengan berkembangnya komunikasi sekarang, media sosial sekarang ini, mudah-mudahan Ketum bisa mengambil keputusan atau tindakan yang tepat untuk organisasi ini. Saya rasa itu aja, Bu. Semoga juga anggotanya tambah banyak lagi. Amin, amin, amin. Madi. Kalau harapan saya sih dan masukan buat anggota 23 tahun loh. 23 tahun ya. Nah, anggota semakin banyak, beda-beda orang, beda-beda otak, beda macam. Ketua umum pasti juga makin berat tugasnya. Jadi saran buat teman-teman anggota, ikutin satu komando pengurus pusat. Karena yaitu sekarang dalam media sosial sangat memang sudah jadi komoditas utama. Kadang-kadang contoh kayak kemarin ulang tahun The Jack, ada mungkin acara di sini padahal pusat tidak. Ulang tahun Persija. Oh, ulang Persija ya. Ulang Persija bikin ulang tahun, ada yang bikin di sini titik-titik, tapi padahal kan pusat tidak bikin. Jadi saran saya ikutin komando pusat gitu. Ketika memang pusat memutuskan A, ikutin A. Ketika B, ya B. Karena gue yakin pengurus pusat itu ketika mengambil keputusan itu demi kepentingan organisasi dan demi jaga nama baik organisasi. Jadi tetap satu komando bersama pengurus pusat Jackmania. Itu pesannya. Sampai sekarang masih aktif dan di Brave juga nih, di Orange. The Orange. Ini Gubuk Orange, banyak yang aktif-aktif nih sekarang. Ya alhamdulillah ya, kalau gue sih istilahnya perkembangan dari dulu sampai sekarang sangat maju pesat ya. Kita juga semua pasti nggak nyangka nih pendiri akan sampai sebesar ini ya. Tapi pesan pasti sama lah secara umum bahwa yang penting jaga nama yang baik Jackmania dan segala macam. Tapi memang dunia medsos, kalau gue dulu sering kalau mau nge-share atau mau ngajak orang tuh, gue pernah aktif di mana aja gue ikutin. Bagi gue selama lo apa saja, biarpun orang nggak kenal Persija, gimana cara dia ikut Persija adalah kita datang ke komunitas itu, diajak. Jadi nggak masalah dia mau dari golongan anak futsal, mau anak mana, yang penting dari situ kita kenalin, akhirnya nonton, mau anak musik segala macam. Jadi kita jangan bangga kalau di Jakarta semua Jackmania, belum sekarang. Jadi kalau bisa nanti anggota atau koril atau pengurus pusat masukin dari segala jenis elemen masyarakat Jakarta untuk bagaimana, mau dari artis kita deketin segala macam. Karena orang jujur aja mungkin masih ada yang belum kenal Jackmania, jadi masih banyak PR. Tapi yang pasti sekarang ini udah perkembangannya sangat pesat lah. Yang harus di Jackmania. Ya, benar kata Mas Randy tadi. Sekarang lo kalau belum Jackmania lo belum jadi anak Jakarta lo gitu. Tapi sih, itu aja. Oke, antara Adi, Kadut, Bambang sama Jo ada yang mau diomongin? Ada tuh, Bung. Disampaikan semua, Bu. Disampaikan semua. Enak banget ya lu punya sekretaris gitu kan. Lu sendiri gimana? Lu sendiri gimana? Gua nggak mau sendiri, gua kan dulu teman. Gua nggak sendiri sama. Bos. Oke ya, ini obrolan kita sama para pendiri. Lu lihat kan emang suasananya seperti ini. Dulu kita kalau ngumpul bercanda kadang-kadang marah sampai mecahin kaca. Siapa yang mecahin kaca? Tapi tetap aja bercandanya jalan terus gitu. Dan yang paling penting kalau kalian dengarkan dengan seksama, itu semangatnya tetap masih ada sampai sekarang. Mereka tetap ada walaupun mungkin tidak menonjolkan diri. Gua datang nih, tapi mereka datang ke stadion, diam-diam nonton, atau kalau ada kesibukan di mana-mana, tapi mereka tetap nonton dari mana-mana gitu. Gue ini Papua dong. Iya nih Jack Papua nih, lu dapat dari Jack Papua ya? Iya, karena waktu 2 tahun gak di sana. Terakhir kayak gitu, Kok lu nggak dapat jodoh di sana? Oke ya, jadi
ini semangatnya dan pesan dari mereka rata-rata sama, tolong jaga kemurnian semangat kita bahwa kita mendirikan Jackmania itu benar-benar untuk Persija. Tujuannya hanya satu, untuk Persija. Kalau memang ada profit itu hal yang wajar dengan perkembangan dan sesuai kebutuhan, tapi bukan berarti menjadikan ini sebagai kendaraan untuk mendapatkan keuntungan yang pribadi itu. Diatur packaging yang bagus lah. Ya, kan? kemasannya bisa diganti Iya. gitu. Terima kasih banyak. Kayaknya harusnya nih Infocom ini sebenarnya banyak nih kita cerita-cerita yang belum, apalagi Harry belum datang. Iya, kalau semuanya rusuh. Iya. Saya nggak. Ada berapa orang harusnya? Ampun. Batok apa lagi? Batok kan yang paling tua. Tur ke Tangerang belum ada cerita. Tapi intinya semangat tetap ada dan mungkin cerita-cerita berikutnya bisa diterusin Infocom nih supaya anak-anak sekarang tetap dapat feel-nya, dapat passion-nya dari para pendiri. Gua gini, buat gua gini, Jackmania itu bagi gua seperti sebuah pohon. Bagaimana mungkin pohon itu kuat ketika dahannya banyak, tapi batangnya rapuh, akarnya rapuh. Pohon itu kan roboh. Dahannya banyak apa? Ketika outsider makin banyak di Jawa Tengah, di Jackmania makin banyak, di Pulau Sumatera makin banyak. Tapi batang pohonnya itu lemah. Itu pasti akan rubuh. Batang pohonnya gue ibaratnya apa? Pengurus. Pengurus itu adalah batang pohonnya. Itu yang harus kuat. Kemudian akarnya apa? Ya ini. Inilah akarnya. Inilah yang membuat adanya pohon itu. Jadi akarnya ini harus tetap akarnya ini yang menunjang. Kalau kita nggak aktif, kita nggak menularkan semangat kita pertama, awal kita, semangat murni kita, mungkin ini akan belok. Tumbuhnya akan belok gitu. Jadi akarnya ini yang megang. Selama kita masih aktif, batangnya nggak akan lari kemana-mana. Gitu. Jadi dahannya mau sebanyak apa, batangnya kuat, akarnya kokoh. Banyak. Iya, rantingnya tetap banyak gitu. Cuman jangan yang nyetek aja. penting nyetek pohon tebang. Udah capek-capek. Tapi kan akarnya nggak kenal. Kalau udah gini banyak penunggunya biasanya. Iya. Tunggunya ya. Cuman akar di mana-mana memang nggak kelihatan ya sebetulnya. Ya, kita ya ini teman-teman gue yang masih semangat dan gue seneng banget. Mereka sebenarnya masih mantau terus Jackmania. Ada beberapa yang masih aktif. Santo masih aktif ya jadi pengurus karena memang tak tergantikan kalau Bang Santo tuh. Mau diganti bingung siapa gantinya gitu. Jadi ada. Hah? Passion. Sekali lagi terima kasih, gue ganggu kesibukannya kerja segala macam, apalagi ini Faisal kan kantoran, kalau yang lain yang gue tahu bukan lu kantor lu. Faisal kan kantor, jam kantornya gue ganggu. Dia kan biasanya kalau siang-siang gini amigos ya, makan di amigos agak minggir gue sedikit. Rumah makan. Ya, terima kasih ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang ini banyak manfaatnya ini dan silaturahmi kita bisa jalan terus. Tayang di mana? Hah? Tayang di mana? Ini tayang di channelnya. Oke, buat Jackmania, terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya obrolan kita. Jackmania itu asik-asik. Pendirinya bercanda dulu, tapi bukan berarti tidak serius. Bukti keseriusan kita adalah organisasi sekarang yang masih bertahan. Itu adalah bukti keseriusan para pendiri. Terima kasih semuanya. Kita sudahi obrolan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua Persija. Gue